Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis konflik dan negosiasi. Nah, kami berdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Husni Maulana Akbar, yang kedua ada Amelia Dewi, yang ketiga ada Dina Rahmawati. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Dina Rahmawati. Padanya dipersilahkan. Konflik dan negosiasi. Konflik dan negosiasi adalah dua konsep yang sering terjadi di lingkungan akademis dan kasual. Nah, istilah konflik dan negosiasi ini bisa dibilang sama, tetapi dalam perspektif di bidang ilmu disiplin itu berbeda. Perbedaan ini dapat kita lihat dari sudut pandang ontologi dan epistemologi. Nah, konflik dan negosiasi ini memiliki saling berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan seputar materi tentang konflik. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih dalam organisasi yang berbeda pandangan. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses internal yang menyebabkan ketidaknyamanan dan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran yang saling bersaing antara dua pihak atau lebih. Nah, menurut Khairul Anwar di dalam jurnalnya, konflik adalah ketidaksamaan antara dua orang atau lebih di dalam organisasi ataupun kelompok-kelompok dalam organisasi yang mereka memiliki kegiatan bersama-sama tetapi dalam perspektif, nilai, dan tujuan itu berbeda. Nah, konflik bisa menjadi contoh sebagai keragaman nilai, kepentingan, dan lain-lain. Nah, menurut Louis Althusser, konflik memiliki fungsi yang positif. Contohnya seperti mempererat hubungan sosial, mendorong perubahan sosial, serta mempersatukan kelompok. Dia juga berpendapat bahwa konflik ini bisa mendorong anggota yang telah terisolasi dari kelompoknya supaya lebih aktif dalam aktivitas kelompok. Serta konflik ini juga bisa memperkuat antara hubungan individu dan kelompok sosial. Menurut Rob Bernhardt, konflik ini juga bisa mempercepat perubahan sosial, tetapi jika itu dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak dikelola dengan baik, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan bisa terjadi kekerasan. Nah, konflik ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis dari konflik. Jenis-jenis konflik ini ada 5. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, konflik tanggung jawab dan keinginan pribadi. Seperti keinginan ibu rumah tangga yang ingin melanjutkan pendidikannya, tetapi dia harus bertanggung jawab merawat anaknya dan keluarganya. Yang kedua ada konflik intrapersonal. Konflik interpersonal ini adalah konflik seseorang dengan orang lain. Nah, ini terjadi karena mereka berbeda status, jabatan, dan di bidang kerja, serta lain-lain. Contohnya seperti ketidakpuasan anggota terhadap pemimpinnya. Yang ketiga ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Contoh dari konflik individu-individu ini seperti Lala dan Silvi berselisih paham dalam pengerjaan proyek kelompok. Nah, untuk contoh konflik kelompok-kelompok itu yang terjadi pada tahun 1999, di mana itu terjadi konflik agama, yaitu antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen di daerah Ambon. Yang keempat ada konflik antara organisasi. Yang keempat ada konflik antara kelompok di dalam organisasi. Nah, konflik ini sering terjadi di dalam organisasi-organisasi disebabkan karena setiap divisi ataupun seksi-seksi yang berbeda pendapat. Contohnya seperti divisi pendidikan dengan divisi hubungan media yang berbeda pendapat.
Yang kelima ada hubungan antara organisasi. Nah, hubungan antara konflik antara organisasi ini merupakan ketidakpastian atau ketidaksejalanan yang terjadi antara dua organisasi ataupun lebih mereka yang sedang bersaing dan memiliki kepentingan yang berbeda. Contohnya di dalam persaingan ekonomi ketika mereka mengembangkan produk baru. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada proses terjadinya konflik. Nah, konflik tidak mungkin kan terjadi tanpa adanya sebab, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Nah, yang pertama itu ada kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi yang kurang efektif seringkali menjadi penyebab utama terjadi sebuah konflik. Karena apa? Karena adanya ketidaksesuaian atas informasi yang diterima oleh anggota yang mana dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada ketidaksepakatan. Terus yang kedua ada faktor kepemimpinan. Nah, dari gaya kepemimpinan yang kurang otoriter juga seringkali menjadi faktor terjadi sebuah konflik bagi para anggotanya. Karena kurangnya partisipasi dan komunikasi untuk memberikan masukan atau sebuah ide gagasan. Terus yang ketiga itu adanya ketidaksepakatan. Nah, ketidaksepakatan di sini ditandai dengan pendapat yang diperdebatkan. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengambil sikap menjaga jarak dan menunjukkan aspek-aspek yang sehat dan tanpa membiarkan terjadinya perselisihan antar kelompok. Terus yang terakhir yaitu antara kalah atau menang. Nah, dalam ketidaksesuaian atau tidak kesetaraan dalam sebuah konflik, hal ini dibarengi oleh sikap bersaing dengan cara ketat. Nah, maka dari itu, pada tingkatan ini seringkali pendapat orang lain itu sulit untuk diterima atau kurang dihargai. Yang selanjutnya yaitu cara kita menyikapi konflik. Yang pertama itu bisa dengan menahan diri atau kita itu menjaga emosional kita ketika kita terlibat dalam sebuah konflik. Nah, terus kita itu harus berfokus pada permasalahannya, jangan menyerang secara pribadi lawan bicara kita. Terus yang kedua itu dengan membicarakan segala sesuatu atau dengan komunikasi terbuka. Nah, dengan cara ini kita bisa mencari titik permasalahan dari permasalahan tersebut. Terus yang ketiga itu ada konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi yaitu proses penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah yang diterima oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Terus yang terakhir yaitu ada transformasi konflik. Transformasi konflik ini memerlukan aspek kerangka kerja yang membentuk sebuah konflik. Sehingga pada tingkatan ini, hal ini digunakan untuk menyelesaikan para pihak yang terlibat atau merasa adanya ketidakadilan untuk menyelesaikan masalah yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian. Yang selanjutnya ada negosiasi. Apa? Iya, namanya. Oh, negosiasi. Di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam organisasi, negosiasi selalu dibutuhkan dan selalu ada di dalam forum tersebut. Nah, negosiasi digunakan untuk meminimalisirkan kata dari suatu forum yang ada gitu. Jadi ketika ada suatu pendapat bisa meminimalisirkan kata dengan cara negosiasi. Nah, negosiasi tersebut bukan berasal dari bahasa kita, melainkan dari bahasa Inggris, yaitu negotiation. Nah, di dalam negotiation itu adalah dalam bahasa Inggris. Ketika
bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, maka negotiation itu menjadi negosiasi. Nah, negosiasi berasal dari kata bahasa Inggris. Jadi ada forum sesi diskusi. Nah, maka di sana terjadilah negotiation. Nah, negosiasi tersebut didefinisikan sebagai definisi negosiasi yaitu jadi suatu proses atau suatu tindakan tawar-menawar untuk menyelesaikan suatu masalah yang berada di dalam forum tersebut. Jadi ketika satu pihak dan kedua pihak telah menyelesaikan kesepakatan dalam bernegosiasi, nah maka proses tersebut maka disebut dengan negosiasi tingkat ganda. Nah, tujuan ganda. Belum. Nah, ada negosiasi didefinisikan satu proses tawar-menawar dengan cara berunding. Di dalam negosiasi, proses tawar-menawar sangat dibutuhkan. Tidak ada akan namanya negosiasi kalau tidak ada tawar-menawar. Nah, di dalam satu negosiasi, ketika satu pihak telah menyepakati, nah kemudian kedua belah pihak atau yang lain tidak menyepakati, nah maka negosiasi bisa diajukan supaya dari pihak ke satu membereskan atau jadi yang lain itu setuju gitu dengan pendapat tersendiri. Nah, maka tawar-menawar dengan cara berunding agar mencapai suatu tujuan dan hasil yang sepakat oleh semua pihak. Dan kedua, definisi dari negosiasi itu adalah penyelesaian secara damai. Ketika dalam satu forum tidak ada kata damai di dalam negosiasi, maka negosiasi itu akan batal. Nah, ya. Jadi kalau negosiasi itu harus dengan kesepakatan bersama, harus semuanya satu jalan dan tidak ada kata damai. Kalau dalam satu forum tidak berdamai, maka itu bukan negosiasi namanya, tapi itu adalah debat. Nah, kalau mendebat mau ayat Inggris, nah. Jadi dalam penyelesaian secara damai itu bisa didefinisikan sebagai negosiasi. Next. Nah, contoh yang menyebabkan ketidaksepakatan selama negosiasi. Nah, di dalam sebuah forum ada beberapa contoh yang sering kita lakukan di dalam negosiasi yang bisa menyebabkan negosiasi tersebut batal atau tidak fix gitu. Nah, contoh yang pertama yaitu ketika suatu pihak lebih menolak. Nah, ketika suatu pihak atau lebih menolak. Nah, satu pihak telah menyepakati. Terus ada ketika dua pihak kedua tidak menyetujui, kenapa lebih menolak kepada gagasan orang pertama. Nah, jadi orang kedua bisa menolak gagasan yang orang pertama ketika satu pihak memilih satu dari gagasan dirinya masing-masing. Nah, jadi ketika dirinya merasa benar, tetapi yang konflik satu tadinya udah disahkan, maka negosiasi yang pihak kedua itu bisa merusak dengan kesepakatan bersama yang di awal tadi. Itu karena satu pihak lebih menolak. Jadi semua forum udah menyepakati, tetapi ada satu orang yang menggagalkan ide tersebut, nah itu akan merusak negosiasi yang sudah disepakati. Dan yang kedua itu memberikan perhatian lebih besar pada individu. Nah, kalau yang ini contohnya berarti fokus kepada satu orang. Jadi ketika semua forum sudah menyepakati, kemudian ada satu orang yang tidak sependapat dengan orang lain, nah ada yang ngikuti kepada orang yang menggagalkan gagasan yang tadi. Nah, maka itu akan dalam organisasi akan amburadul, ambacak. Jadi tidak sesuai yang sudah disepakati pada awal. Jadi ada yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada individu. Jadi dia merasa lebih benar daripada yang sudah disepakati yang dari awal tadi. Dan yang ketiga yaitu rencana terselubung atau ketidakpercayaan satu sama lain. Nah, ketika di dalam satu forum sudah menyepakati semuanya, tetapi hanya dengan misalnya gitu ya, padahal mah hatena henteu nepi, tidak sampai kepada gagasan tersebut. Nah, ada rencana terselubung atau rencana yang tersembunyi ketika kita berorganisasi sudah fix ini hari ini bakalan ada misal
ada acara nah yang lain ada rencana terselubung di dalam hari tersebut, maka negosiasi tersebut tidak akan jadi. Jadi yang tadinya rencana awal sudah fix pada hari Rabu misal, nah kemudian yang hari Rabu lagi ada organisasi lain membuat acara dalam satu acara tersebut. Jadi lamun cek Sunda mah nyen balong dina balong, nah gitu. Yang terakhir yaitu seorang manajer harus mampu memahami gaya penyelesaian konflik selama perundingan. Nah, seorang manajer kan mempunyai perusahaan ya. Ketika perusahaan mempunyai manajer yang tidak pintar dalam definisi negosiasi tadi, yang 2 dan 3 contoh tadi, nah, maka suatu perusahaan akan tidak ada tujuan seperti itu. Nah, karena ini dalam organisasi, semua juga masing di perusahaan atau di dalam organisasi kampus pasti ada ketua atasan. Nah, maka seorang manajer harus mampu mengetahui definisi negosiasi tersebut. Nah, selama perundingan, ketika ketika manajer tidak tahu definisi negosiasi, maka di dalam satu forum itu akan sakahayang. Jadi orang-orang yang di bawahnya pintar-pintar mencari celah untuk merusak atau mengambil keuntungan yang lebih dari suatu perusahaan. Nah, ketika manajer tidak tahu definisi dari negosiasi, maka ya udah. Jadi perusahaan tersebut bisa hancur dengan sedikit demi sedikit. Nah, negosiasi tersebut banyak kita dilakukan tidak hanya di dalam organisasi, tetapi di dalam jual beli. Kita sering mendengar nego ya. Jadi nego itu ketika ada di dalam jual beli satu barang misalnya 1.500.000. Nah, kalian bisa negosiasi dengan satu pihak yang menjualnya. Jadi si harganya itu diturunkan. Tapi dengan ngotak dikit gitu. Jangan dari 1.500.000 jadi 1.200.000, itu gak boleh. Karena negosiasi adanya negosiasi untuk menyelesaikan tujuan yang kedua tadi untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi ketika pihak satu menyetujui, pihak kedua menyetujui, nah maka negosiasi tersebut bisa dapat dilakukan secara normal dan baik, tidak ada kesalahan apapun. Mungkin sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab boleh dua orang penanya terlebih dahulu.